سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil alil azim. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak kisah menarik dari para salafus soleh yang dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kita sekalian, karena kehidupan mereka adalah sebaik-baik contoh dan perilaku mereka adalah sebaik-baik suri tauladan dalam kehidupan kita. Di antaranya kisah yang disampaikan dari Muhammad bin Ishaq. Ia berkata, sekelompok orang di Madinah, penduduk Madinah, yang mereka dalam keadaan miskin, itu senantiasa hampir setiap hari dalam kehidupannya mendapatkan bantuan dari seseorang yang mereka tidak tahu dari mana datangnya. Sampai satu ketika Ali bin Al-Hasan Zainal Abidin meninggal dunia, berhenti pula nafkah yang mereka dapatkan setiap harinya tersebut. Mereka baru sadar bahwa ternyata Ali bin Al-Hasan lah yang senantiasa memberikan mereka nafkah dari kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini mereka ketahui setelah mereka memandikan jenazahnya dan terdapat ada bekas memar di punggungnya yang menghitam, yang itu menandakan bahwa dia senantiasa memanggul dan memikul dari apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita kedua tersebutlah Daud bin Abi Hindun. Dia berpuasa selama 40 tahun dan tapi hebatnya tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia dalam keadaan berpuasa. Semula keluarganya menyangka dia tidak berpuasa karena setiap kali hendak bekerja di pasar dia membawa bekal. Tapi ternyata ketika sampai di pasar, bekalnya diberikan kepada orang lain, dan orang lain pun menyangka bahwa dia sudah sarapan di rumahnya, sehingga orang tidak pernah tahu kalau dia berpuasa selama 40 tahun tersebut. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dua kisah tersebut menjadi penggugah kita untuk beribadah atau melakukan sesuatu itu berdasarkan keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali semata-mata dengan mengikhlaskan hati semata-mata karena Allah hadap agama yang lurus. Maka salah satu upaya kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah adalah beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Hari ini kita masuk bulan Ramadan, bulan yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan menjadi maklum bagi kita merupakan ibadah sir, ibadah rahasia. Ciri khas daripada ibadah sir, tidak ada yang mengetahui ibadah tersebut kecuali hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, kullu amali bani adamalah illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Dapat pahala 1, 10, bahkan sampai 700. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajazibi, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa Allah membalas puasa seseorang itu? Karena dia yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Karena dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya min ajli, semata-mata karena aku. Kisah-kisah
yang kami sebutkan atau kami ceritakan sebelumnya bukan menginginkan kita supaya meninggalkan satu perbuatan karena riya. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, orang yang meninggalkan satu perbuatan karena dia takut riya, sebenarnya dia adalah sedang dalam keadaan riya. Dan orang yang mengerjakan sesuatu karena dia mengharap atau menginginkan pandangan orang lain, dia termasuk orang yang syirik. Imam Nawawi pernah mengatakan, kalau ada orang yang dia meninggalkan satu perbuatan yang hendak dia lakukan, itu asbab atau sebab karena takut dianggap riya, maka sesungguhnya dia sedang riya. Karena kenapa? Karena dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena dia melakukan sesuatu karena pandangan orang lain. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah mari kita bangun konsep puasa kita kembali kepada fitrah kita, yaitu menghadirkan nilai keikhlasan beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kehidupan kita diwarnai oleh berbagai macam publikasi, pencitraan diri. Maka dengan adanya puasa kembali menyadarkan kita bahwa sesungguhnya penilaian tertinggi itu adalah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaian tertinggi atas apa yang dilakukan hamba adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam pandangan manusia. Maka kita berharap ibadah puasa kita mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian lahirlah dari itu nilai-nilai keihsanan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wamlal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.